Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di sini akan menyampaikan presentasi yang berjudul Hufaz Quran, 5 rahasia cepat dan mudah menghafal Quran. Percayakah sahabat kalau menghafal Al-Quran itu bisa menjadi sebuah simulasi kesuksesan seseorang atau bahkan menjadi puncak dari kesuksesan seseorang? Hal ini dibuktikan banyak orang berdasarkan kajian berbagai sumber, baik dari kacamata syariat atau bahkan keilmuan modern. Orang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan memerhatikan ketentuannya, maka dia pasti akan sukses di dunia dan juga di akhirat. Rezekinya akan berkah, rumah tangganya akan berkah, persahabatannya akan berkah, karirnya akan berkah, jejak manfaat dirinya akan berkah, semua lini kehidupannya akan berkah. Pasti, itu adalah sebuah kepastian. Pernahkah sahabat membeli handphone baru atau barang atau baru apapun? Maka sudah seyoganya sahabat mendapatkan manual buku panduan dari pembuatnya, pabriknya, agar produk itu bisa digunakan dengan baik dan benar. Nah, begitupun Al-Quran, ia adalah petunjuk bagi manusia yang berasal dari pencipta manusia. Ia adalah sebaik-baik petunjuk, menenangkan dan mengembirakan. Jika lau berita baik di dalamnya didengarkan oleh orang beriman. Menakutkan di saat ancaman dan siksa di dalamnya terdengar oleh orang-orang yang berpikir. Yang pertama, kalian harus kuatkan tekad. Malik, kira-kira apa yang akan menghantarkan seseorang pada tujuannya? Jawabannya adalah izin Allah. Kemudian Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sampai dia mengubah keadaannya sendiri. Jadi sudah sangat jelas bahwa bisa tidaknya kita meraih tujuan atau cita-cita kita adalah ikhtiar kita yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Ikhtiar akan menjadi maksimal dan sangat kuat tatkala hadir pada diri seseorang sebuah alasan yang kuat. Alasan itu adalah sebuah tekad kuat yang tertanam pada jiwa karena keinginan dan harapan yang kuat akan suatu hal di depan sana. Bukankah kita sangat menginginkan sesuatu? Kita akan melakukan usaha terbaik untuk mencapainya. Misal, ada seorang anak kecil yang bermain game dan dia bertekad untuk menyelesaikan game, maka dia akan mati-matian berusaha menyelesaikannya sampai lupa makan dan kebutuhan badannya. Atau mungkin kita pernah menyaksikan seorang suami yang bekerja luar biasa karena istrinya akan melahirkan dalam beberapa hari ke depan. Sedangkan dia belum memiliki uang yang cukup untuk biaya persalinannya. Maka dia akan bekerja siang malam dan tak mempedulikan sebuah rintangan. Hujan, panas, lapar, jatuh, sakit, semua itu akan dia hiraukan demi sang istri dan anaknya bisa lahir dengan selamat. Atau sahabat pernah menyaksikan seorang pelajar yang memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan suatu beasiswa. Kemudian ia berharap dengan beasiswa itu dia akan lebih mudah menggapai cita-citanya. Maka dia akan belajar dengan penuh semangat dan gigih. Di saat pelajar yang lain asyik bermain bersama temannya, dia memilih untuk membuka buku dan belajar. Di saat teman-temannya menikmati istirahat dengan nongkrong di kantin, dia lebih memilih pergi ke ruang guru untuk menanyakan materi yang belum ia pahami pada guru. Di saat pelajar yang lain asyik menikmati gadget,
dan media sosial sampai larut malam, dia terus menyibukkan diri untuk belajar. Tekad yang kuat hadir ketika yang pertama, mengetahui alasan sebuah tindakan. Yang kedua, memiliki keinginan dan harapan yang kuat. Ketahuilah sahabat, bahwa menghafal Al-Quran adalah sebuah ibadah. Sedangkan syarat ibadah diterimanya itu haruslah ikhlas, semata-mata hanya karena Allah. Apa syarat apa ciri-cirinya ketika kita telah ikhlas dalam berniat? Ikhlas adalah sebuah amalan hati. Jadi hanya masing-masing dari kita lah yang mengetahui persisnya niat sudah ikhlas atau belum. Sederhananya akan seperti ini. Ketika seseorang sudah ikhlas dalam menghafal Al-Quran, maka ada atau tidak ada yang melihat dia menghafal, dia akan tetap menghafal, tidak mempedulikan penilaian makhluk. Karena dia hanya fokus pada Rabb-Nya. Ada yang menghafal karena ingin mudah masuk kuliah, ada yang ingin menghafal karena ingin mendapat gelar hafiz, ada yang ingin menghafal karena akan senang ketika mendapat pujian, dan orang-orang di sekitarnya kalau ia hafal Quran. Seseorang yang belum ikhlas, maka dia tidak akan menghafal ketika alasan atau hasrat dirinya sudah tidak ada. Dia akan berhenti menghafal di saat tidak lulus beasiswa, di saat dia tak mendapatkan pujian dan dicuekkan oleh orang-orang di sekitarnya. Di saat orang-orang tak peduli dengan hafalannya. Ketahuilah sahabat, seseorang yang telah ikhlas akan terus istiqomah menghafal. Itu semua karena Allah yang Maha Kekal. Allah akan selalu ada di saat susah maupun senang. Tak peduli apapun keadaan kita. Bahkan di saat kita kecewa dengan diri kita sendiri, orang-orang menjauhi dan meninggalkan kita, Allah akan selalu ada dengan luasnya rahmat dan kemaha kasih dan sayangnya dia. Sangat berbeda dengan makhluk atau hal lainnya. Beasiswa tidak kekal karena berlaku lulus dan tidak lulus. Ujian orang-orang hanya sebuah tipuan daya yang bisa menjerumuskan kita pada kehinaan. Pengakuan makhluk pun akan sirna saat mereka mulai mengetahui aib dan kehinaan diri kita. Berarti saya tidak boleh dong menghafal Quran karena disuruh orang tua dengan tugaskan sekolah, kemudahan jalur-jalur pendidikan. Bukan seperti itu, sahabat. Kita boleh memilikinya, tapi hanya sebagai motivasi saja, bukan menjadi niat dan tujuan. Kembali lagi, jadikanlah Allah hanya menjadi satu-satunya niat dan tujuan kita. Setidaknya ada 10 inilah yang kita dapatkan ketika telah menjadi penghafal Al-Quran yang diridhoi oleh Allah. Yang pertama, menjadi yang terbaik. Baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menjadi hamba pilihan. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka, ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, ada paling berhak menjadi imam. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Jika dalam hafalan Al-Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad 1726 dan yang lainnya.
Yang keempat, diutamakan menjadi pemimpin. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Harits untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab Al-Quran dan Allah menghinakan kaum yang lain. Juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad 237 dan Muslim 1934. Yang kelima, selalu ditemani malaikat mulia. Orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari 4937. Yang keenam, didahulukan saat meninggal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah bercerita, Nabi SAW menggabungkan 2 jenazah Uhud dalam 1 kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kemudian Nabi SAW memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi yang paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 1343 dan Tirmizi 1053. Yang ketujuh, tinggi kedudukan di surga sesuai banyaknya hafalan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil, sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Dawud 1466. Yang ke-8, mendapatkan syafaat. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik bagi ahlinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Yang ke-9, diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Ini adalah keutamaan yang sangat istimewa. Jika kita mampu menjadi penghafal Al-Quran, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmizi 3164. Yang ke-10, yang terakhir, kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Nah, poin terakhir ini akan menjadi hadiah yang sangat berarti bagi orang tua kita nanti. Sahabat Quran dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dan cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran.
hadis riwayat Hakim. Setelah kita mengetahui semua ini, maka sudah sangat cukup bagi kita semua untuk menanamkan sebuah tekad yang kuat untuk menjadi penghafal Quran. Ikhlaskan niatnya serta raihlah kemuliaannya. Kita lanjut ya. Lima, rahasia menghafal Quran mudah dan cepat adalah orang yang menghafal Quran dengan baik dan memerhatikan ketentuannya, maka dia pasti akan sukses di dunia dan juga di akhirat. Rezekinya akan berkah, rumah tangganya akan berkah, persahabatannya akan berkah, karirnya akan berkah, jejak manfaat dirinya akan berkah, ini kehidupannya akan berkah. Yang kedua, siapkan bekal diri terbaik. Yang pertama, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Al-Quran ialah pedoman hidup yang dijamin mudah dihafal. Kemudahan ini akan cepat diraih bila para penghafal mampu menghadirkan bekal diri terbaik sebelum menghafal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah bekal terbaik yang dimaksudkan. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Keseriusan dalam menghafal, yakni kesungguhan dalam berusaha menghafalnya. Yang kedua, sabar. Sabar mutlak diperlukan oleh setiap penghafal Al-Quran. Hafalan yang dijalani dengan kesabaran akan cenderung baik dan tertib. Wattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang ketiga, menjadikan prioritas. Para penghafal yang menempatkan Al-Quran sebagai agenda prioritasnya, maka segala kesibukan yang dijalani tidak akan menggeser atau bahkan menggusur kebersamaannya dengan Al-Quran. Yang keempat, yakin. Setiap menghafal mesti yakin bahwa Allah telah menjamin kemudahan dalam proses menghafal kitab mulia ini. Jaminan tersebut bahkan ditegaskan sebanyak 4 kali dalam surah Al-Qamar, yaitu pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Yang kelima, memilih guru. Hendaknya memilih guru terbaik dalam membimbing proses hafalannya. Yang keenam, amal yang istiqomah. Amal yang paling cintai Allah Ta'ala ialah yang konsisten, sekalipun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 783. Lalu yang ketiga, ikhtiar terbaik. Pertama, membagi waktu. Ziyadah, yaitu waktu utama untuk menghafal yang umumnya dimulai setelah subuh.
Waktu inilah yang dinilai terbaik untuk menghadirkan kemudahan dalam menghafal. Bila sahabat memiliki kesibukan di waktu itu, maka berusahalah untuk memulainya sebelum subuh, tepat setelah tahajud. Ziyadah adalah menambah hafalan baru, yakni menghafal ayat-ayat yang sebelumnya kita belum pernah menghafalnya. Yang kedua, murojaah, yaitu waktu untuk mengulang hafalan yang sudah pernah dihafalkan saat ziyadah. Hal terbaik yang dapat digunakan untuk murojaah ialah dengan setiap kesempatan sholat sunnah, sahabat dapat mendata seluruh jenis sholat sunnah dari pagi hingga malam, lalu menggunakannya untuk murojaah hafalan. Perhati. Yang kedua, menyiapkan perangkat. Para penghafal Al-Quran hendaknya menyiapkan berbagai perangkat terpenting dalam proses. Maksud yang pertama, mushaf. Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran di dalam dada atau Al-Quran yang telah dihafal oleh seseorang. Kedua, ada Al-Quran tertulis, yakni yang sehari-hari kita gunakan untuk membaca dalam bentuk kitab. Ini disebut dengan mushaf. Yang kedua, tempat. Proses menghafal Al-Quran juga bergantung pada tempat strategis yang memudahkan proses hafalan. Hendaknya para penghafal mencari tempat yang tenang dan memudahkan fokus. Yang ketiga, guru. Para penghafal hendaknya memilih guru terbaik dalam membimbing proses hafalan. Sahabat tidak mungkin menghafal sendiri karena sifat Al-Quran bersanding dengan pengajaran. Terdapat rangkaian ayat-ayat yang menuntut bimbingan dalam bacaan, tidak sekadar pengucapan. Ada 3 level guru yang bisa sahabat cari, dan tidak boleh selain dari ketiganya. Carilah guru terbaik, yakni guru bersanad yang mampu memastikan benarnya hafalan. Jika belum menemukan guru yang bersanad, maka carilah guru yang baik, yang hafal Al-Quran dan benar tajwid bacaannya. Jikalau belum menentukan guru hafal dan benar bacaannya, maka pastikan sahabat guru pada yang cukup baik, yakni yang telah benar tajwidnya, telah memahami hukum-hukum bacaan Al-Quran dengan baik, walaupun belum hafal Al-Quran. Guru yang ketat dalam mengajar lebih baik dibandingkan dengan yang terlalu toleran. Bersabarlah dalam belajar dan jagalah adab terhadap guru. Ini menjadi penting dan hadirnya keberkahan ilmu dan amal. Bila pun belum menemukan guru yang sesuai, maka berusahalah menyimak program murotal ataupun bimbingan hafalan secara online. Kemudian, setorkan kembali hafalan sahabat pada guru bersanad untuk memastikan benarnya bacaan dan hafalan. Yang ketiga, menentukan target waktu. Para penghafal mestilah memiliki target waktu dalam menyempurnakan hafalan. Masa paling standar untuk meraih hafalan sempurna dari akurasi bacaan, kekuatan hafalan, juga pendalaman peta mushaf Al-Quran ialah 2 tahun. Ini mengacu pada asumsi hafalan per halaman dalam sehari, dengan jumlah halaman pada mushaf standar sebanyak 604 halaman. Yang keempat, hafalan sempurna. Hafalan dinilai sempurna bila sampai pada derajat mutqin, yaitu penguasaan seluruh ayat
dari aspek tajwid, tata cara baca, dan tahfiz, kekuatan hafalan. Ada pula yang menilai mutqin seperti halnya bacaan Al-Fatihah yang fasih. Yang kelima, hafalan keluarga. Menjadi keluarga penghafal Al-Quran adalah idaman setiap insan beriman. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menyusun jadwal hafalan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Hadirkanlah motivasi terbaik tentang keutamaan keluarga Qurani, sehingga seluruh anggota memiliki semangat dan visi yang sama. Buatlah jadwal yang dapat disepakati. Lalu carilah waktu yang menyenangkan untuk murojaah bersama. Keluarga penghafal juga mesti mengondisikan seluruh perangkat hidup yang mendekatkan pada Al-Quran. Mulai dari tayangan televisi, bacaan keluarga, hingga perangkat audio yang sering didengar. Seluruhnya harus diarahkan pada Al-Quran. Yang keenam, adab menghafal. Yang pertama, hendaknya para penghafal Quran senantiasa menjaga wudhu dan bersiwak, bisa juga dengan menyikat gigi dalam setiap interaksinya dengan Al-Quran, baik saat ziyadah ataupun bermurojaah. Yang kedua, hendaknya para penghafal memilih tempat yang bersih dan suci. Masjid ialah tempat terbaik yang disepakati para ulama karena menghimpun berbagai kemuliaan dan keberkahan. Yang ketiga, dianjurkan untuk menghadap kiblat agar lebih menghadirkan kekhusyuan dan ketawaduan. Yang keempat, membiasakan beristi'azah ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai gangguan setan yang mungkin hadir dalam proses hafalan. Yang kelima, berpenampilan terbaik sebagai penghormatan terhadap kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Cara hafal satu halaman kurang dari 30 menit. Kuncinya, kita harus relax dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum menghafal. Sahabat dapat menarik nafas panjang, menahannya beberapa detik, kemudian hembuskan lewat mulut secara perlahan. Lakukan hal ini minimal 3 kali. Pastikan sahabat cukup minum juga air, dan oksigen sangat diperlukan otak agar bekerja maksimal. Jika sudah rileks, maka fokus pada 3 hal ini. Pertama adalah mata. Pastikan sahabat tidak melirikan kiri kanan dan melihat objek secara bergantian selama menghafal. Yang kedua, lisan. Pastikan bahwa sahabat tidak menghafal sambil berbincang-bincang dan berbicara yang lain. Yang ketiga, pikiran. Pastikan fokus otak dan pikiran kita hanya pada ayat-ayat yang sedang kita hafal. Yang keempat, hati. Ketika hati dilibatkan dalam proses menghafal, kita dengan sebuah penghayatan akan makna dari ayat-ayat yang sedang kita hafalkan. Jangan sampai terpikir masalah-masalah lain selain ayat-ayat yang sedang kita hafal. Jangan lupa bawa air minum selama proses menghafal, dan ada satu hal lagi yang kita fokuskan, itu maka akan sangat kuat untuk membantu proses hafalan kita. Jika kita sedang menghafal ayat-ayat tentang surga, balasan yang baik, maka kita merasa senang dan haru akan kebaikan Allah kepada kita.
Hafallah ayat dengan metode tikrar atau diulang-ulang. Pengulangan bisa dilakukan sebanyak 17 atau 22 atau 32 atau 40 kali. Patokan Quran Surat Al-Qamar yang menjanjikan Al-Quran mudah dihafal. Bahkan ada seorang ulama yang berpendapat ulangi sebanyak 120 kali agar hafalan kuat. Yang pertama, baca dan ulangi ayat 1 sebanyak pengulangan yang sudah sahabat pilih. Yang kedua, lalu baca dan ulangi ayat 2 sebanyak pengulangan yang sudah sahabat pilih. Lalu baca dan ulangi ayat 1 sampai 2 sebanyak pengulangan yang sudah sahabat pilih. Lalu baca dan ulangi ayat ketiga sebanyak pengulangan yang sudah sahabat pilih. Baca dan ulangi ayat 1 sampai 3 sebanyak pengulangan yang sudah sahabat pilih. Lalu baca dan ulangi ayat 4 sebanyak pengulangan yang sudah sahabat pilih. Baca dan ulangi ayat 1 sebanyak pengulangan yang sudah sahabat pilih. Duduklah dan jangan beranjak sebelum target harian menghafal sahabat tercapai, baik itu target halaman ataupun waktu. Misal, kalau target halaman, saya harus menghafal 1 hari 1 halaman. Kalau target waktu, saya harus menghafal 1 hari selama 90 menit. Sebelum target tercapai, maka jangan dulu beranjak pergi atau berhenti. Lalu ada rahasia menghafal yang keempat. Pegang erat dan jaga. Demi meraih predikat terbaik sebagai ahli Al-Quran, para penghafal mestilah menjaga ayat-ayat suci yang telah terpatri dalam sanubari para ulama yang menghadirkan amalan pasca hafalan yang hafalan sebagai kiat terbaik dalam memegang erat dan menjaga ayat-ayat Al-Quran yang telah tanam di dalam jiwa. Ini penting diurai karena Al-Quran sendiri membagi kriteria penghafal pada 3 klarifikasi utama berikut. Yang pertama, penghafal yang zalim. Ini adalah jenis penghafal yang sangat dicela karena tidak mampu menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafal sebagai penunjuk hidupnya. Golongan pertama ini disebut dalam Al-Quran. Dan kami turunkan kepada Al-Quran suatu penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Tidaklah Al-Quran menambah kepada orang-orang zalim selain aneka kerugian. Quran surat ke-7 ayat 82. Yang kedua, penghafal mustashid, yaitu penghafal yang belum mampu beramal sempurna mendasar ayat-ayat yang telah dihafal. Baru sekedar mengulang dan menerapkan untuk pribadi. Ada pula yang memahami golongan ini sebagai pertengahan amal yang sebanding antara sholih dan salahnya. Yang ketiga, penghafal yang mampu berbagi. Sabiqun bil khairat. Ini adalah golongan terbaik dari kalangan ahli Al-Quran. Selain hafal, golongan ini juga mampu berbagi dan mengamalkan ayat-ayat yang telah dihafal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada kalangan yang kami pilih di antara hamba kami. Di antara mereka ada yang zalim, ada yang pertengahan, juga ada pula yang terdepan. Berbuat kebaikan dengan izin Allah, demikian itu ialah karunia yang amat besar. Quran Surat Al-Fatir ayat 32. Di antara kiat terbaik dalam menjaga hafalan Al-Quran ialah amalan-amalan berikut. Yang pertama, konsisten murajaah. Hendaknya ahli Al-Quran konsisten dalam bermurojaah
serta disiplin menjalaninya. Pengulangan 1 juz per hari adalah hal yang paling ringan untuk para hufaz, bentuk jamak dari hufaz, sehingga mampu menjaga 30 juz setiap bulan. Bila mampu bermurajaah 5 juz dalam sehari, maka itu yang terbaik. Pola ini dapat sahabat mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Adapun di hari Jumat bisa didiskusikan untuk kita memperbanyak doa dan dikhususkan untuk kita memperbanyak doa dan muhasabah diri, introspeksi diri. Yang kedua, menjaga salat malam. Ini adalah amalan khusus yang menjadi petanda ahli Al-Quran. Para salaf terbaik hampir tidak pernah meninggalkan salat malam. Mereka begitu menikmati amalan ini, bahkan menjadikan sebagai amalan penguat hafalan. Simaklah tulisan Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan mengenal sifat-sifat malamnya Utsman bin Affan. Yang ketiga, memperbanyak doa. Para ahli Al-Quran dianjurkan memperbanyak doa, khususnya dalam waktu mustajab, agar Al-Quran berkenan menjaga ayat-ayat suci di dalam dirinya, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Saat-saat sujud sepertiga malam terakhir juga pasca murajaah ialah di antara momentum terbaik dalam berdoa. Yang keempat, semangat beramal. Ini adalah bagian terpenting yang sangat ditekankan oleh Al-Quran dan Sunnah, serta cara terbaik dalam menjaga hafalan. Bagian ini pula yang mendapat jaminan langsung dari Al-Quran dan Sunnah sebagai hamba terbaik yang memiliki karunia terbesar. Zalika huwal fadlul kabir. Itu ialah karunia yang amat besar. Demikian penegasan Allah di akhir ayat 32 surat Fatir. Rasulullah SAW juga bersabda, yang terbaik di antara kalian ialah yang mempunyai Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mempelajarkannya dan mengajarkannya. Hadis Quran Al-Bukhari nomor 5027. Berdasar petunjuk ini, para ahli Al-Quran dapat menjaga hafalan dengan cara mengajarkan kembali, menjadi imam dalam sholat, atau mempraktikkan kandungannya dalam amalan harian. Yang kelima, lindungi. Bagian ini akan mengurai berbagai hal yang dapat merusak hafalan, bahkan mampu menghilangkannya. Maka sudah semestinya kita melindungi hafalan kita dari hal-hal tersebut. Kita wajib mendalami bahasan ini agar selalu waspada dan mampu menghindarinya. Berikut di antara hal yang dimaksud. Yang pertama, perbuatan maksiat. Ini adalah hal yang tercela bagi bila dikerjakan oleh penghafal Al-Quran, selain berpotensi merusak dan menghilangkan hafalan, pelaku ini juga disebut sebagai orang zalim yang amat merugi. Firman Allah dalam Al-Quran artinya, tidaklah Al-Quran menambah kepada orang-orang zalim selain aneka kerugian. Quran Surat 17 ayat 83. Karena itu, hendaklah ahli Al-Quran menjaga seluruh tubuhnya dan dari perbuatan maksiat dari kepala maaf. Karena itu, hendaknya ahli Al-Quran menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan maksiat, dari kepala hingga ujung kaki. Jadikanlah setiap ayat Al-Quran sebagai pedoman beraktivitas. Sahabat yang telah hafal ayat tentang mata misalnya, maka jadikanlah ia pedoman dalam memandang. Demikian ayat tentang telinga, lisan, hingga ujung kaki. Termasuk perbuatan tercela ialah meminta takrif dalam pengajar atau
mendakwahkan isi Al-Quran. Hal ini bahkan tegas dilarang oleh Al-Quran sebagai berikut. Dan janganlah engkau memberi demi memperoleh balasan yang lebih banyak. Penjagaan terhadap maksiat juga mendapat perhatian serius dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menulis dalam At-Tibiyan sebagai berikut. Dan hendaklah para penghafal Al-Quran menyucikan hati dari segala noda, agar Al-Quran dapat mudah diterima, dijaga, serta diambil manfaatnya. Yang kedua, kurang murojaah. Hal selanjutnya yang dapat merusak atau bahkan menghilangkan hafalan ialah kurangnya murojaah. Waktu khusus untuk mengulang hafalan ini dapat terjadi pada penghafal kala sibuk beraktivitas hingga tidak disiplin dalam mengulang hafalan. Ironisnya, ada pula penghafal yang kehilangan hafalannya karena terlampau sibuk mengajar. Yang ketiga, ujub dan riya. Dua penyakit ini mendapat perhatian khusus dari para ulama, khususnya ahli Al-Quran. Sifat ujub dan riya adalah senyawa batil yang mampu menghanyutkan ayat-ayat suci yang telah terpatri di jiwa. Keduanya seringkali ditanamkan setan kala penghafal Al-Quran mulai tampil di hadapan publik ataupun rajin bermusabaqah. Imam An-Nawawi mengingatkan para penghafal untuk berhati-hati dengan penyakit ini. Beliau menulis dalam At-Tibyan sebagai berikut. Hendaknya para murid selalu mengingatkan diri bahwa Al-Quran yang telah ia raih adalah titipan Allah, bukan atas kehebatan dan kemampuannya. Dalam meraih hal tersebut, maka seorang yang dititipi tidaklah pantas merasa ujub, sombong atas hal yang bukan miliknya. Demikian di antara perbuatan yang dinilai dapat merusak atau bahkan menghilangkan hafalan. Sekali lagi, para ahli Al-Quran mesti terus waspada dan berusaha menghindarinya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai keburukan dimaksud. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Complete work